Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mencoba menyimak apa yang kita dengar dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan Injil Lukas, ada satu benang merah di mana kita diundang untuk sungguh mengarahkan perhatian kita, iman kita, kepada rancangan-rancangan keselamatan, kepada perkara-perkara surgawi. Dalam bacaan pertama, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk setia memperjuangkan iman, supaya jemaat tidak terjerumus seperti kebanyakan orang yang pada saat itu hidup sebagai musuh salib Kristus, yang hidupnya semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, mereka dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengaku percaya tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidup yang bertolak belakang dengan citra Allah. Hati Paulus resah ketika Injil diputarbalikan atau ketika orang yang dilayaninya berada dalam bahaya jauh dari Kristus. Paulus mengingatkan hakikat mereka sebagai warga kerajaan surga yang seharusnya setia dan bertekun dalam menantikan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan harus mengarahkan hidup kepada perkara-perkara surgawi. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita diundang untuk sungguh meyakini bahwa kehidupan, nilai-nilai, dan arah hidup kita tertuju kepada tanah air surgawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Lukas, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Si tuan mendapatkan laporan tentang perlakuan atau sikap yang dilakukan oleh bendahara ini, dan mungkin dilihat oleh orang yang ada di rumah tuan itu atau oleh pekerja-pekerja yang lain, bahwa bendahara ini gak benar. Bendahara ini hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ada banyak hal mungkin penggelapan dalam hal ini. Nah, maka ketika laporan ini disampaikan dan diterima oleh tuannya langsung memanggil bendahara ini, meminta pertanggungjawaban. Yang menarik adalah ketika bendahara ini mengakui ketidaksanggupannya, kalau dia tidak bekerja lagi sebagai bendahara, aku mau bekerja apa? Sebagai petani, nyangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Ya, dia merasa, waduh, apa yang harus aku lakukan? Dia merasa mungkin pusing, merasa takut, merasa gelisah, tapi ada sesuatu hal yang rupanya tercetus dalam pikirannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan yang dia lakukan adalah memanggil orang-orang yang punya hutang kepada tuannya dan membuat surat utang baru dengan mengurangi utang dari orang-orang yang punya utang kepada tuannya tersebut. Selama ini mungkin dia juga sudah mengambil banyak keuntungan dari statusnya, dari jabatannya sebagai bendahara. Tetapi rupa-rupanya ada sesuatu yang dalam pikiran ekonomi saat itu adalah yang penting kalau orang ini punya utang, entah minyak, entah gandum atau hal-hal yang lain, ya hitungannya sekilo katakanlah sekian rupiah atau sekian dinar. Nah, yang diterima oleh tuannya seperti itu. Nah, rupanya ada kesempatan yang dibuat oleh bendahara ini, dia mencoba untuk menaikkan ya kepada para piutangnya. Nah, disitulah dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Lalu dia akhirnya dengan memanggil orang-orang yang punya utang kepada tuannya dengan surat utang yang baru, dia pun sebenarnya secara tidak langsung mengambil keuntungan. Tetapi hal yang cerdik yang dia lakukan adalah dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang punya utang kepada tuannya, dia semacam menitipkan diri kepada mereka. Kalau sungguh saya dipecat, nanti orang-orang yang sudah dikurangi hutangnya ini pasti akan membantu aku.
yang akan menolong aku ketika aku dalam kesulitan, ketika aku dipecat. Aku tidak perlu untuk menjadi petani, aku tidak perlu untuk menjadi seorang pengemis. Mereka pasti akan menolong aku. Disinilah ya kecerdikan yang dipandang oleh tuannya. Nah, lalu Yesus mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dengan kata lain, orang-orang berjuang lebih keras untuk hal-hal dunia daripada yang dilakukan para pengikutnya dalam mengejar kerajaan Allah. Anak-anak dunia menggunakan kecerdasan, kemauan, dan imajinasi mereka untuk mendapatkan kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan kenyamanan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka sungguh mengejarnya dengan luar biasa. Objek yang mereka kejar bersifat sementara. Tuhan menunjukkan bagaimana orang-orang duniawi bersikap bijaksana dan cerdik terhadap sesamanya dengan tujuan-tujuan pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, di sini kita diajak untuk melihat sejauh mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bekerja, kita punya usaha, kita punya aktivitas. Ya, kalau saya memperhatikan saudara-saudara kita, masyarakat di daerah Jakarta atau Tangerang, Bekasi, mereka bekerja di Jakarta, pergi pagi, pulang malam. Bermacet-macet ria. Mungkin kalau dikalkulasi perjalanan pergi pulang itu 4 jam di perjalanan, atau bahkan lebih. Banyak yang harus menunggu dulu, ya harus bisa pulang jam 6, tapi nunggu dulu jam 8 baru pulang. Mungkin di Bandung tidak terlalu terasa begitu. Ya, saya sering menemukan kalau di jalan tol misalnya dari Tangerang yang mau ke Kuskupan pagi-pagi, ya ada yang makan di jalan di mobil. Ya, kalau suami istri disuapin, itu sering terlihat ya pemandangan seperti itu. Luar biasa pengorbanan, perjuangannya ya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk sungguh menjaga usahanya, pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, di sini juga mau mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan atau dilakukan oleh bendahara tadi, atau oleh anak-anak dunia ini, ya semangat, dedikasinya, perjuangan, pengorbanannya untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya duniawi, itu hendaknya juga diangkat ke tataran rohani. Ya, semangatnya, fokusnya, konsentrasinya, usahanya, perjuangannya, pengorbanannya. Nah, seringkali ada banyak kerapuhan di tingkat ya tataran rohani atau spiritual, ya ketika kita berdoa, ketika kita mempunyai permohonan sesuatu, ya seringkali ada banyak orang yang cepat ngedrop semangatnya. Wah, aku sudah novena, aku sudah berdoa ini itu, tapi kok nggak dikabulkan. Dah. Berhenti berdoa, berhenti berusaha, berhenti untuk berkomunikasi dengan Allah. Di sini kita diundang untuk melihat pengalaman-pengalaman yang sifatnya duniawi, ya mengangkatnya kepada tataran rohani, supaya kita punya kegigihan, kita punya kekuatan, punya daya juang yang tetap hebat, yang tetap kuat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin melihat para pengikutnya, kita semua hidup dengan intensitas perjuangan yang sungguh memberikan suatu ungkapan iman, ya ekspresi iman yang kuat. Maka di sini kita diundang untuk beriman dan menghadirkan ekspresi iman itu di dalam setiap langkah kehidupan gereja. Gereja dan dunia membutuhkan kita yang secara proaktif berusaha melayani di tempat yang paling membutuhkan. Ya, kita bisa melihat contoh orang-orang kudus. Mereka adalah model nyata dari inisiatif semacam ini. Kita misalnya bisa melihat Santo Yohanes Bosco. Ya, dia melihat anak laki-laki terlantar di jalanan karena revolusi industri misalnya. Lalu dia memulai sebuah panti asuhan dan sekolah. Santa Teresia dari Kalkuta kita kenal, ya, melihat para tunawisma, bahkan mereka yang sekarat,
ya tidak diperhatikan, dibuang di pinggir jalan, lalu Santa Teresa membuat rumah singgah dan memperlakukan mereka sungguh sebagai manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui doa, melalui kitab suci, melalui kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga melalui bakat dan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus melihat dengan penuh doa untuk melihat di mana dan bagaimana Tuhan meminta kita untuk berkarya dan melayaninya melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Semoga hati kita sungguh penuh dengan kasih sehingga kita dapat mewujudkan kasih Kristus bagi setiap orang. Tuhan memberkati.